Para mahasiswa, para sejawat, dan masyarakat umum pada umumnya gitu ya. Hari ini saya akan bicara tentang antihipertensi, tapi karena bahannya terlalu banyak, karena saya akan membicarakan ini sesuai dengan anjuran GNC 8 yang terbaru, maka saya bagi dua seri nantinya ya, seri satu untuk antihipertensi yang ini, dan yang seri kedua gitu ya. Jadi selanjutnya saya akan mulai. Kira-kira begini ya. Jadi menurut WHO 2023 diperkirakan sekitar 1,28 miliar dewasa berumur 30 sampai 79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi. Yang menyedihkan adalah 2/3-nya diperkirakan hidup di negara-negara yang lemah atau sedang pendapatannya. 45% dari penderita dewasa tidak menyadari menderita hipertensi, dan kurang dari separuh penderita dewasa atau sekitar 42% yang terdiagnosa hipertensi dan diobati. Jadi separuhnya nggak diobati. Gitu. 1 dari 5 penderita, sekitar 21%, mengalami hipertensi tidak terkontrol. Ini betapa kita bisa bayangkan ya kalau banyaknya kejadian stroke gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang harus digalakkan oleh pemerintah, bagaimana orang harus menyadari bahwa dia sebenarnya menderita hipertensi. Hipertensi penyebab kematian utama awal dunia. Salah satu target global pengobatan penyakit tidak menular ini adalah dengan menurunkan prevalensi penyakit sebanyak 33% dari tahun 2010 sampai 2030 ya. Saya tidak tahu apakah target daripada WHO ini akan tercapai. Nah, ini kira-kira yang GNC 8 yang terbaru. Jadi berbeda dengan GNC 7 yang mengandalkan oktagonal ya. Ini ada perbedaan sedikit itu ya. Jadi dibagi nantinya dengan dua kelompok. Ya, jadi ada dari general populasi dan diabetes atau dengan CKD, jadi hipertensi di atas 18 tahun gitu ya. Ya, nanti dibagi dua gitu. Ya, dengan tanpa diabetes dengan diabetes gitu ya. Yang tanpa diabetes ini dibagi dua, di atas 60, di bawah 60 gitu ya. Nah, yang ini nanti dengan diabetes atau apa? Untuk segala umur dan segala umur dengan ras gitu ya. Kemudian yang untuk yang di bawah 60 tahun ini dibagi dua, yang kulit hitam dan tidak kulit hitam gitu ya. Jadi ada semuanya di sini cara ininya ya. Oke. Jadi yang jadi masalah secara farmakologi ini akan saya jelaskan. Jadi begitu banyak sekali obat-obat yang dulu mengandalkan yang oktagonal, tapi sekarang dia pakai namanya compelling indication. Jadi misalnya indikasi heart failure, yang dianjurkan adalah ACE inhibitor, ARB, beta blocker, diuretik, dan spironolactone. Kalau post myocard infarction dan klinik CAD, ACE inhibitor, ARB, dan beta blocker. Saya kira begitu ya, nanti bisa dibaca semua. Ya. Nah, saya akan menjelaskan ya kelas obat-obat yang dipakai ini apa saja ya. Diuretik dan atau ARB2, beta blocker, calcium channel blocker, vasodilators, dan centrally acting agent. Dan yang dimaksud beta blocker oleh GNC 8 ini adalah semua selektif beta blockers ya, metoprolol, bisoprolol, betaxanolol, dan acebutolol gitu ya. Oke. Ini kira-kira gambaran yang dianjurkan oleh GNC 8 gitu ya. Nah, diuretik yang diminta oleh GNC itu adalah satu golongan tiazid atau yang kita kenal HCT. Mekanisme bekerja dengan mempengaruhi absorpsi elektrolit di tubuh ginjal. Indikasi hipertensi, edema disebut gagal jantung, sirosis hepatis, dan sindroma nefrotik. Kontraindikasi adalah anemia, depresi, ulcus pepticum, colitis ulceratif, dan hati-hati pada penderita penyakit ginjal, hati, serta penderita diabetes. Ya. Efek samping anoreksia, pusing, vertigo, mual muntah, hipotensi ortostatik, serta glikosuria gitu ya. Glikosuria gitu ya. Interaksi obat, gangguan elektrolit bertambah bila diberi bersama amphotericin B dan kortikosteroid, meningkatkan toksisitas digitalis gitu ya. Jadi hati-hati terutama mereka yang untuk hipokalemi gitu ya. Lithium, kolesterol menurunkan absorpsinya, dosis 50 sampai 100 mg per hari. Yang kedua yang kita sebut adalah diuretik kuat atau furosemid loop diuretik ya, bekerja mengurangi reabsorpsi aktif NaCl dalam lumen tubuli ke dalam intestine pada ascending limb handler ya. Ini indikasi untuk edema paru, edema yang disebabkan penyakit jantung, kongestif, sirosis hepatis,
nephrotic syndrome, serta hipertensi. Kontraindikasi wanita hamil dan menyusui, pusing, lesu, kaku otot, hipotensi, mual, serta diare itu efek samping sering terjadi. Interaksi obat, indometasin menurunkan efek diuretiknya, efek toksisnya meningkat bila diberi bersama aminoglycosid karena sifatnya nephrotoksik gitu ya. Tidak boleh diberikan bersama asam etakrinat, juga sejenis furosemid. Ya, toksisitas salicylate meningkat bila diberi bersamaan. Ya. Dosis 40 mg per hari, anak 2-6 mg per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga adalah spironolakton atau kita sebut diuretik hemat kalium. Mekanisme kerjanya dengan menghambat kerja aldosteron yang menginduksi reabsorpsi ion Na dan sekresi ion K pada tubulus ginjal. Indikasi hiperaldosteronisme primer yang disebabkan produksi ACTH ektopik ataupun sekunder yang disebabkan paya jantung, nephrotic syndrome, sirosis hepatik, ataupun hipertensi. Kontraindikasi anuria, gagal ginjal, dan hiperkalemia. Hati-hati pada BPH, benign prostatic hypertrophy. Efek samping diare, pusing, lesu, sakit kepala, urtikaria, bingung, dan ulcerasi saluran cerna. Interaksi obat meningkatkan efek diuretik lain atau antihipertensi. Indometasin menyebabkan hiperkalemia, menurunkan respon epinefrin terhadap vaskuler. Kalau dosis awal 50 sampai 100 mg per hari. Amilorid juga sama dengan spironolakton tadi, termasuk diuretik hemat kalium. Mekanisme kerja mengurangi atau menghambat pertukaran Na dan K pada tubulus distal. Indikasi hipertensi, edema yang disebabkan gagal jantung kongresif kronis dan sirosis. Kontraindikasi hiperkalemia, gangguan fungsi ginjal, hipersensitivitas, efek samping nausea, muntah, kejang kaki, pusing, hiperkalemia. Interaksi obat, hiperkalemia efeknya meningkat bila diberi bersama menghambat enzim converting angiotensin, beta blocker, dan indometasin. Dosis 5-10 mg per hari. Nah, yang kedua adalah penghambat enzim konversi angiotensin atau kita kenal dengan ACE inhibitor ya. Pertama adalah lisinopril, mekanisme kerjanya menghambat ACE hingga perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin terganggu, mengakibatkan menurunnya aktivitas vasopresor dan sekresi aldosteron. Indikasi hipertensi, kontraindikasi penderita penyakit dengan riwayat angioedema, wanita hamil dan hipersensitivitas, batuk, pusing, rasa lelah, nyeri sendi, bingung, dan insomnia itu merupakan efek samping dari obat ini. Interaksi obat, efek hipotensi bertambah bila diberi bersama efek diuretik. Kemudian indometasin meningkatkan efeknya, Intoksisitas litium meningkat bila diberi bersama. Dosis awal adalah 10 mg per hari. Yang kedua adalah ramipril, ya. Mekanisme kerja menghambat ACE hingga perubahan angiotensin 1 dan tensi 2 terganggu, mengakibatkan penurunan aktivitas vasopresor dan sekresi aldosteron. Indikasi hipertensi, kontraindikasi penderita riwayat angioedema dan hipersensitivitas. Hati-hati pemberian pada wanita hamil dan menyusui. Kemudian efek samping, batuk, pusing, sakit kepala, rasa letih, nyeri perut, bingung dan susah tidur. Interaksi obat, hipotensi meningkat bila diberi bersama diuretik. Indometasin menurunkan efektivitasnya. Intoksisitas litium meningkat bila diberi bersamaan. Dosis awal 2,5 mg per hari. Yang nomor 3 adalah posinopril, quinapril atau trandolapril ya. Ketiga obat ini merupakan prodrug yang dirubah dulu menjadi bentuk aktif di dalam hati. Posinopril menjadi posinoprilat, quinapril menjadi asam quinaprilat, serta trandolapril menjadi asam trandolaprilat ya. Mekanisme kerjanya mengubah ACE1 menjadi ACE2 serta menurunkan kadar bradikinin. Jadi agak beda tadi kalau dengan yang ramipril atau lisinopril ya. Dia menghambat aldosteron gitu ya. Hipertensi terutama untuk pasien hipertensi dengan diabetes, dengan penyakit ginjal kronis serta gangguan jantung gitu ya. Kontraindikasi riwayat angioedema, wanita hamil, stenosis bilateral arteri ginjal, dan hipersensitivitas. Efek samping, batuk kering, dizziness, hiperkalemia, lelah, dan capek. Interaksi obat, hiperkalemia meningkat bila diberi bersama diuretik hemat kalium. Resiko penyakit ginjal meningkat bila diberi bersama AIMS. Resiko hipotensi meningkat bila diberi bersama diuretik. Dosis posinopril itu awalnya 10 mg per hari dilanjutkan sampai 20-40 mg per hari.
Vinapil dosis awal 10-20, lanjutkan 20-80 mg per hari. Randropil dosis awal 1-2, dilanjutkan 2-4 mg per hari. 2. Menghambat reseptor ARB2, ARB2 blockers, kandasartan. Mekanisme kerja menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptor angiotensin 1, mencegah vasokonstriksi dan sekresi aldosteron yang menimbulkan vasodilatasi, penurunan tekanan darah, serta melindungi ginjal. Indikasi hipertensi dan gagal jantung serta penyakit ginjal kronik. Kontraindikasi wanita hamil kategori D gitu ya, kategori. Jadi kalau pada wanita hamil ada 5 kategori A, B, C, D dan X gitu ya. Kalau X adalah kontraindikasi mutlak. Stenosis bilateral, arteri ginjal, serta riwayat angioedema. Efek samping dizziness, kecapean, sakit pinggang, dan hipotensi. Interaksi obat, pemberian bersama diuretik hemat kalium, meningkatkan hiperkalemia. AINS menurunkan efeknya dan meningkatkan resiko akut kidney injury. Ya. Jadi hati-hati pemberian kandasartan atau ARB2 ini beserta AINS. Kita tahu AINS begitu banyak jumlah obatnya ya. Jadi ada AINS yang kerja di COX-1, COX-2, ada yang equipotent, tidak hanya di COX-1 tapi juga di COX-2. Gitu ya. Litium kadarnya dapat meningkat bila diberi bersamaan. Dosis awal 8-16 mg per hari, dilanjutkan sebisa sampai 8-32 mg per hari. Yang kedua adalah valsartan. Mekanisme kerja menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptor angiotensin 1, mencegah vasokonstriksi dan sekresi aldosteron yang menimbulkan vasodilatasi, penurunan tekanan darah, dan menurunkan beban jantung, serta melindungi ginjal. Indikasi hipertensi, gagal ginjal, dan post myocard infarction. Kontraindikasi wanita hamil kategori D, gangguan hati berat, stenosis arteri, ginjal bilateral, riwayat angioedema, efek samping dizziness, hipotensi, lelah, sakit kepala, dan diare, serta bisa terjadi angioedema. Interaksi obat, pemberian bersama diuretik, hemat kalium, menimbulkan hiperkalemia. AINS menurunkan efeknya serta menimbulkan resiko AKI. Ya. Dosis awal 80-160 mg per hari, dilanjutkan sampai 320 mg per hari. Losartan, mekanisme kerja menghambat angiotensin 2 dari ikatannya dengan reseptor angiotensin 1, mencegah vasokonstriksi dan pelepasan aldosteron yang menimbulkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah, serta melindungi ginjal dengan menurunkan tekanan glomerulus, terutama pada penderita neuropati diabetes. Indikasi hipertensi, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis. Kontraindikasi wanita hamil kategori D, stenosis arteri ginjal bilateral, riwayat angioedema, gangguan hati bilateral, efek samping sakit kepala, lelah, nyeri pinggang, serta nyeri lambung diikuti dengan gangguan saluran napas atas. Interaksi obat, hiperkalemia meningkat bila diberi bersama diuretik hemat kalium. AINS menurunkan efek antihipertensinya serta menimbulkan gangguan ginjal. Dosis awal itu 50 mg, dilanjutkan dosis target maksimal 25-100 mg per hari. Nah, yang ketiga adalah penghambat beta atau beta blockers ya. Jadi yang tadi ada yang 4 tadi semuanya beta 1 selektif. Yang pertama adalah acebutolol, mekanisme kerja menghambat efek isoprotrenol, menurunkan aktivitas renin, serta efek sentral dengan menurunkan outflow simpatetik peripher. Indikasi hipertensi angina pectoris, aritmia, piokromositoma, kardiomiopati, obstruktif hipertrofi, dan tirotoksikosis. Ya, kontraindikasi gangguan kondisi AV, blok AV tingkat 2 dan 3, bradikardi persisten, gangguan jantung tersembunyi dan shock kardiogenik. Hati-hati penderita PPOM, asma, diabetes mellitus, bradikardia atau depresi, efek samping mual, kaki dan tangan dingin, insomnia, mimpi buruk, dan lesu. Interaksi obat memperpanjang keadaan hipoglikemia bila beri bersama insulin. Diuretik thiazid meningkatkan kadar trigliserid dan asam urat. Iskemia peripher menjadi berat bila diberi bersama alkaloid ergot. Dosis 2 kali 200 mg per hari, ya, maksimal 800 mg per hari. Yang kedua, metoprolol. Mekanisme kerjanya merupakan beta 1 selektif moderate yang bekerja menghambat beta 1 adrenergic receptor di jantung sehingga menurunkan detak jantung atau heart rate, kontraktivitas miokard, output jantung, serta menurunkan sekresi renin. Ya. Indikasi hipertensi, angina pectoris, akut myocard infarction, serta aritmia supraventricular. Ya. Kontraindikasi bradikardi berat, blok 2 dan 3, shock kardiogenik, gagal jantung, rekonsatif, serta sindromatic syndrome. Hati-hati pada penderita diabetes. Efek samping terjadi kelelahan,
dan dizziness, bronkospasme jarang terjadi, hipoglikemik masking, nausea, diare, serta gangguan fungsi ereksi. Nah, yang hipoglikemia masking ini hati-hati pada penderita diabetes dapat pemberian obat ini ya. Interaksi obat antihipertensi lain menimbulkan resiko hipotensi, pemberian bersama penghambat kalsium menimbulkan resiko bradikardi, pemberian bersama digoxin dapat menimbulkan bradikardi dan blok jantung, klonidin dapat menimbulkan rebound hypertension bila diberi bersamaan. Ya. Jangan lupa klonidin adalah alpha blocker ya, atau disebut vasodilator gitu ya. Dosis 2,5 sampai 5 mg per hari, dosis maksimal 10 mg per hari. Yang kedua bisoprolol ya, yang juga yang termasuk yang terbanyak sekarang dipakai ya, terutama untuk dekom gitu ya. Obat ini bersifat beta-1 adrenergic blocker yang selektif tinggi, yang bekerja dengan menurunkan detak, kontraktilitas, serta kondisi jantung, dan dapat menurunkan sekresi renin di ginjal melalui aktivitas RAS gitu ya. Indikasi gagal jantung ini paling banyak penelitiannya tentang add-on trial pemberian bersama ACE diuretik plus bisoprolol gitu ya. Banyak sekali penelitiannya ya. Hipertensi, angina stable kronik, serta hibrilasi arteria. Kontraindikasi bradikaya berat ya. AV blok derajat 2 dan 3, shock kardiogenik, penyakit atrial perifer berat, akut heart failure, terjadi kelelahan dan dizziness, hipoglikemik masking, nausea dan diare, serta gangguan fungsi ereksi. Interaksi obat menimbulkan resiko hipotensi bila diberi bersama antihipertensi lain, resiko blok jantung, serta diberi bersama penghambat kalsium, serta hipertensi rebound diberi bersama klonidin gitu ya. Dosis awal ini adalah 2,5 sampai 5 mg, maksimum 10 mg per hari. Dan yang terakhir adalah betaxolol itu ya, untuk beta blockers gitu ya. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke ya calcium channel blocker gitu ya. Mekanisme kerja merupakan beta-1 selective membrane stabilizing yang juga digunakan sebagai tetes mata untuk glaukoma. Di jantung bekerja memperlambat detak, menurunkan kontraktilitas serta beban jantung, sedangkan di ginjal menurunkan sekresi renin dan menurunkan angiotensin 2 sehingga menimbulkan penurunan tekanan darah. Khusus pada mata menurunkan tekanan air mata sehingga menimbulkan tekanan intelektual menurun gitu ya. Indikasi untuk hipertensi, angina stable dan aritmia dengan pemberian oral serta pemberian topikal untuk glaukoma sudut terbuka. Kontraindikasi seperti beta blocker lain kecuali pada pemberian topikal, yaitu menghindari bradikardi serta reaktif airway disease gitu ya. Efek samping jarang, terutama pemberian topikal. Interaksi obat hampir sama dengan beta blockers lain pada pemberian oral. Dosis awal 5 sampai 50 mg per hari, dosis maksimal 25 mg per hari. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.